Ketika bicara tentang silsilah Yesus Kristus gitu ya, gue jadi inget gitu. Sewaktu gue pertama kali baca perikop ini ya, Matius bab 1 ya. Gue masih muda ketika itu dan ketika gue ketemu dengan perikop ini jujur boring sih. Gue perhatiin gitu, nama tuh banyak banget disebut di sini gitu loh. Inilah silsilah Yesus Kristus gitu dikatakan. Anak Daud, anak Abraham. Lalu kemudian dilanjutkan dengan Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, bla bla segala macam. Semua nama disebut sampai akhirnya ketemu di Yesus yang lahir dari Yusuf dan Maria. Tapi menarik di sini bahwa setidak-tidaknya gue lihat ya 5 nama perempuan yang disebut di sana. Ya, di sana ada yang namanya Tamar, Rahab, Ruth, istri Uria atau Batsheba, dan kemudian yang kelima ialah Bunda Maria. Buat gue tuh ketika gue renungin ya, kok ganjil ya? Karena kenapa? Karena kalau emang mau disebut nama siapa nama perempuannya gitu ya, kenapa dari Abraham tuh nggak disebut gitu, Sarah gitu kan? Karena kan Ishak lahir dari Abraham dan Sarah ya nggak sih? Kemudian istrinya Ishak kok nggak disebut ya? Ini menarik bahwa kalau kita coba untuk cermati ya, ternyata dari 5 nama perempuan di sini dalam perikop ini, 4 itu perempuan gak beres semua ternyata. Yang bisa dibilang kayak ketika mereka melangsungkan kehidupan keluarganya, keluarga mereka tuh chaos dan berantakan gitu loh. Ruth, kita mulai dari Ruth deh ya. Ruth itu neneknya Daud. Daud tuh lahir dari seorang nenek yang neneknya bahkan bukan Yahudi loh. Lalu kemudian Batsheba. Siapa itu Batsheba? Batsheba ini istri yang secara nggak sah Daud ambil gitu loh. Dengan cara yang menurut gue cukup tega sih. Karena kenapa? Batsheba ini sebenarnya istri sah dari Uria gitu loh. Tapi ternyata saking birahinya Daud karena mengingini Batsheba, ya, dia sampai memanipulasi strategi perangnya dengan menempatkan suami Batsheba di posisi paling depan biar mati duluan gitu loh. Dan akhirnya dia dapat tuh Batsheba. Tapi ternyata kacau banget ya. Dan bukan hanya Batsheba, Tamar. Ya, Tamar bahkan menyamar jadi pelacur ketika itu di kitab Kejadian. Demi bisa menghasilkan keturunan dari Yehuda. Lalu setelah Tamar ada lagi yang namanya Rahab. Nah, kalau Tamar tadi menyamar ya sebagai pelacur, kalau Rahab ini beneran pelacur. Udah gitu bukan Yahudi lagi. Dan oh my god, ternyata Yesus lahir dari garis keturunan yang not even perfect gitu loh. Nggak sempurna. Keluarga yang kacau berantakan. Sampai akhirnya Maria melahirkan Yesus. Dan ini yang menarik bahwa ternyata dari keluarga yang berantakan sekalipun, Yesus pun mau loh untuk hadir di sana, menyelamatkan garis keturunan keluarga itu. Sehingga jadi permenungan yang menarik bahwa kalau kita coba untuk ngerelate gitu ya, ternyata kita lagi struggling banget dengan kondisi keluarga kita. Bahkan even sampai konflik dengan pasangan, dengan anak, ya papa mama mertua misalkan, ya atau mungkin bokap nyokap sendiri. Kita cuma perlu hadirin Yesus aja sih di keluarga kita. Karena bukan di keluarga yang sempurna Tuhan itu hadir ternyata. Tapi dari keluarga yang gak sempurna, dia hadir. Dia mau hadir di sana untuk menyelamatkan keluarga itu. So, apapun yang lagi terjadi dengan keluarga kita, kalau kondisi ternyata lagi chaos dan lu lagi butuh banget pertolongan, bring up to him. Bawa pada Yesus. Dan biar dia selamatkan keluarga kita. Seperti bagaimana dia dalam perikop silsilah Yesus ini menyelamatkan garis keturunan keluarganya yang ketika itu chaos, bukan main ternyata. Untuk itulah Yesus lahir. Untuk itulah Yesus, itu misinya, mau menyelamatkan kita. Dan 4 perempuan yang gak sempurna itu dibalut dengan kesempurnaan Maria yang luar biasa, yang begitu taat pada Bapa, yang melahirkan Yesus. Ya, kuncinya adalah hadirkan Yesus dalam keluarga kita. Dan biar pemulihan, juga karya penyelamatannya boleh terjadi di keluarga kita. Thank you, Tuhan Yesus memberkati.